Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau membahas fisika kelas 10, melanjutkan bab yang sebelumnya, bab 3 tentang usaha dan energi. Ini adalah bahasan yang terakhir ya dari usaha dan energi. Anak-anak, kalau kemarin kita telah membahas tentang energi kinetik, tentang energi potensial, terus hubungan energi kinetik dengan usaha, hubungan energi potensial dan usaha. Saat ini Pak Anang membahas tentang energi mekanik. Energi mekanik itu adalah energi gabungan antara energi kinetik dengan energi potensial. Itu mekanik gitu ya. Jadi kalau benda itu mempunyai ketinggian dan kecepatan, ya, contoh misalkan ada buah kelapa jatuh. Nah, pada posisi tertentu pasti dia punya ketinggian karena dia bergerak ke bawah dan kecepatan, gitu ya, sebelum sampai di tanah. Nah, sehingga setiap posisi itu ada EK-nya, ada energi kinetik dan ada energi potensial. Contoh yang kedua, misalkan ketika anak-anak main itu pelurutan itu anaknya. Jadi pelurutan, biasanya anak di TK itu kalau bermain-main ada salah satunya adalah selurutan itu ya. Ya, selurutan itu. Nah, itu kan kalau seorang anak yang berada di paling atas ya, terus mau bergerak, itu kan berarti punya ketinggian, dihitung dari lantainya, punya ketinggian. Dan nanti ketika bergerak, dia punya kecepatan. Misalkan sampai tengah-tengah, sama, dia punya ketinggian, punya kecepatan. Ya. Jadi kalau ada posisinya seperti itu, punya ketinggian dan punya kecepatan, setiap benda yang punya ketinggian, punya kecepatan, berarti di samping dia punya EK, punya EP, dan punya energi mekanik, gabungan keduanya. Nah, perhatikan di sini anak. Kalau misalkan tadi ini kelapa tadi ya, misalkan kelapa ya, buah kelapa atau buah mangga sembarang ya. Kalau misalkan dia jatuh dari lebih atas ini ya, nah, sampai kemudian di sini. Nah, pada saat di sini posisi 1, maka buah kelapa tadi punya kecepatan ke bawah V1. Kemudian kalau dihitung dari tanah, buah kelapa tadi di posisi 1, dia punya ketinggian H1. Nah, kurang 1 ya. H1. Nah, begitu. Nah, kemudian dia bergerak ke bawah sampai posisi di sini misalkan ya, posisi kedua. Maka pada posisi kedua dia punya kecepatan V2. Punya ketinggian H2. Tentunya kalau kita pakai logika GJB, gerak jatuh bebas ya, pada bahasan gerak lurus yang bagian gerak jatuh bebas, maka pada saat benda jatuh di V1 itu kecepatannya lebih pelan, V2 lebih cepat, karena kalau benda jatuh itu semakin ke bawah semakin cepat, semakin cepat begitu ya. Tapi kalau ketinggiannya H1 lebih tinggi, H2 lebih rendah, maka bisa kita simpulkan EK1 kan, EK itu kan setengah MV kuadrat. Karena V1-nya kecil, maka EK1-nya kecil. Gitu ya. Kemudian EP1, lah EP-nya kemarin ya, MGH, karena H1-nya besar gitu ya, maka EP-nya besar. Pada posisi yang kedua, pada posisi yang kedua ini ya, maka di sini V2-nya lebih besar, karena semakin ke bawah semakin besar, semakin besar, semakin besar. Maka EK2-nya besar, setengah MV kuadrat, V-nya besar, akhirnya EK-nya besar. Tapi ketinggiannya ya, dia lebih rendah, H1-nya lebih kecil, maka EP2-nya, H2-nya lebih kecil, maka EP2-nya kecil. Nah, sekarang ternyata gitu ya, EK-nya besar, EK-nya kecil, EP-nya besar. Di sini EK-nya besar, EP-nya kecil. Kalau digabung ya,
maka ternyata energi mekanik 1 itu sama dengan energi mekanik 2. Jadi kalau digabung, ya, kalau digabung begitu. Nah, karena di sini, ya, ini akan muncul yang namanya energi mekanik 1, yakni EK. EK1 ditambah EP1. Nah, sementara di sini, ya, akan muncul energi mekanik 2, yakni EK2 ditambah EP2. Nah, kalau kita lihat dari ilustrasi saya tadi, EK-nya kecil tapi EP-nya besar. Di sini EK-nya kecil, EK-nya besar tapi EP-nya kecil. Ketika dipadukan, hasilnya adalah sama, EM1 sama dengan EM2. Inilah yang dikenal dengan hukum kekekalan energi mekanik. Jadi anak-anak, EK-nya selalu berubah, EP-nya juga berubah, tapi EM-nya, energi mekaniknya selalu tetap. Kondisi 1, kondisi 2, energi mekaniknya tetap. Itulah yang dikenal dengan hukum kekekalan energi mekanik. Anak-anak, usaha itu ada hubungannya dengan daya. Ya, sedikit saja bahwa daya yang kita kenal dengan satuannya watt itu ya adalah usaha dibagi dengan waktu. Ya, P itu daya, satuannya watt, W itu adalah usaha, kemarin sudah kita bahas pada video sebelumnya, satuannya joule, dan T itu adalah waktu. Ini anak-anak untuk pembahasan yang terakhir dari bab 3 gitu ya. Nah, sehingga untuk bab usaha energi ya. Sehingga sekarang saya akan lengkapi dengan contoh soal. Yang pertama, saya ambilkan dari buku Saku Vindo biasanya. Saya ambilkan dari halaman 125, soal latihan 3.11 gitu ya. Saya bacakan. Via memerlukan waktu 24 sekon, 24 detik untuk menaiki sebuah tangga dengan ketinggian 6 meter. Jika massa via 42 kg, hitunglah daya via menaiki tangga tersebut. Nah, anak-anak, di sini sudah saya tuliskan T-nya 24 detik atau sekon ya. Tingginya adalah 6 meter, massa via-nya 42 kg, berapakah dayanya? Berdasarkan rumus tadi bahwa P sama dengan V per T, maka kita bisa hitung jawab di sini ya. Jadi jawab bahwa P itu sama dengan V dibagi dengan T. Nah, sekarang karena terkait sama ketinggian gitu ya, terkait sama ketinggian, maka V itu adalah selisih dari EP gitu ya. Maka bisa kita tuliskan bahwa V-nya adalah delta EP per T. Nah, sehingga kita bisa masukkan rumusnya bahwa kemarin kan MGH ya. Kalau delta EP berarti MG dikalikan delta H. Delta H ya ketinggiannya ini, itu delta H. Terus dibagi dengan T. Baik, sekarang kita masukkan bahwa P berarti dayanya, massa via adalah 42, G-nya adalah 10 gravitasi bumi, ketinggian via mulai dari 0 sampai 6, maka delta H-nya adalah 6 gitu ya. Kemudian dibagi dengan waktu yang diperlukan ternyata 24 detik. Nah, sekarang kita coret yang bisa dicoret. Ini ada 6, ada 24 gitu ya. Maka 6 dibagi 24 itu jadinya adalah 4. Nah, maka kita dapatkan bahwa 42 dikalikan 10 420. Jadi sama dengan 420 dibagi dengan 4. Nah, sehingga
kita dapatkan 400 bagi 4 100, 20 bagi 4 5. Jadi sama dengan 105. Satuannya adalah watt. Nah, anak-anak, sekarang saya tambah satu lagi ya. Soalnya kalau tadi kita membahas tentang dayanya. Sekarang saya akan bahas tentang hukum kekekalan energi mekaniknya. Ya. Saya ambil contoh pada halaman 121 soal latihan 3.7. Sebuah benda masanya 2 kg jatuh bebas dari kedudukan A. Ada gambarnya, sudah saya gambar, lihat gambar. Tentukan energi kinetik benda ketika berada di B. Gravitasi bumi 10 meter per sekon dengan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, baik anak-anak, perhatikan di sini. Ini ada benda masanya 2 kg dari posisi A. Nah, dikatakan di posisi A ini dia kondisinya jatuh bebas ya. Jatuh bebas. Jatuh bebas itu anak-anak, itu kayak tadi loh ya, yang saya ceritakan di materi tadi, kayak kelapa jatuh ya, lepas mangga, lepas di tangganya jatuh, itu namanya jatuh bebas. Jatuh tidak ada kecepatan awal, sehingga kalau di sini dikatakan jatuh bebas, maksudnya adalah VA-nya ya, VA-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi gitu ya. VA-nya 0 karena memang dia keterangannya jatuh bebas. Baik. Nah, sekarang kalau lihat dari dua keadaan ini, maka kita bisa katakan bahwa energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Nah, ini jawabnya ya. Nah, lihat. Tadi adalah energi mekanik itu adalah gabungan EK tambah EP. Jadi di sini kita bisa tuliskan bahwa EK 1 ditambah EP 1 sama dengan EK 2 ditambah EP 2. Nah, sebelum lanjut kita lihat ya, untuk meringkas ya. Kondisi pertama, ini 1 itu yang A ya. 2 yang B. Ya, boleh pakai diganti ini AA, BB ya boleh. 312 ya boleh, sembarang. Baik ya. Karena tadi dikatakan jatuh bebas, VA-nya 0, berarti kan EK satunya 0 ya. Efeknya kalau VA-nya 0 itu adalah EK satunya 0 gitu ya, karena kan EK setengah MV kuadrat, V-nya 0 ya, EK-nya 0. Jadi kita dapatkan bahwa EK satunya adalah 0. Ini 0. Nah, sekarang tinggal ditambah EP 1. Nah, lihat sana kelihatan. Jadi M, G, H, A. Nah, gitu ya. Yang A ya, 80 ya. Terus sama dengan, karena yang diminta adalah EKB, nggak usah dirubah setengah MV kuadrat, karena memang yang diminta EK. Kecuali kalau yang diminta kecepatan harus dirubah ke setengah MV kuadrat. Nah, biarkan aja EKB. Nah, yang kedua kan B. Nah, kemudian EB-nya dirubah M, G, H, B. Nah, begini. Baik, sekarang kita masukkan harganya. Masanya adalah 2 kg. G-nya adalah 10. HA ya, dilihat dari gambar 80. Nah, gitu ya. Sama dengan EKB ditanya ditambah 2, 10. Habisnya dilihat dari gambar dikalikan 10. Sehingga kita dapatkan 2 kali 8, 16, 00. Jadi di sini 16, 00, 1600. Sama dengan
ditanya ditambah 200 berarti 200. Nah gini ya, 200 nya pindah ke sana, set, jadi min 1600 tambah 200 dikurangi 200 tinggal 1400 sama dengan EKB. Jadi kita dapatkan bahwa energi kinetik di B sama dengan 1400. EK itu satuannya Joule karena EK dan usaha itu satuannya sama. Nah anak-anak, ini mungkin konsep dan contoh soal tentang hukum kekalahan energi mekanik. Jangan lupa mengerjakan soal-soal yang setipe agar lebih paham. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.